Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoti Andrianis, CGP Angkatan 10, SMK Negeri 7 Kerinci, Kabupaten Kerinci. Siang ini saya ditemani Ibu Nur Hayati, guru SMK Negeri 7 Kerinci, mata pelajaran Agribisnis Ternak Ruminansia. Assalamualaikum Ibu Nur. Selamat siang. Ibu Nur, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi. Nah Bu Nur, nanti sebelum saya masuk melakukan supervisi di kelas Ibu Nur, saya akan mengamati proses pembelajaran di tempat Ibu Nur. Jadi kita adakan dulu percakapan pra-observasi. Gitu ya Bu? Yes. Oke. Ini adapun tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah supaya nanti Ibu Nur memiliki persiapan awal sebelum Ibu Nur melakukan proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran Ibu Nur nanti saya akan mencatat semua kegiatan yang atau proses atau kejadian-kejadian terjadi pada proses pembelajaran Ibu Nur. Nah, tujuan kita melakukan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Ibu Nur lakukan sehingga proses pembelajarannya bisa berpihak kepada murid. Itu ya Ibu Nur ya. Nah, sebelumnya ada beberapa hal ini Ibu Nur yang mau saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Ibu Nur nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, Ya. di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, peserta didik mampu menjelaskan definisi, penandaan atau pemberian identitas ternak ruminansia pedaging. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis penandaan atau pemberian identitas ternak ruminansia pedaging dengan tepat. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penandaan atau pemberian identitas ternak ruminansia pedaging dengan tepat. Ya. Seperti itu. Ya, oke. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nur capai. Yang tadi yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan definisi penandaan ternak ruminansia pedaging. Yang kedua, agar peserta didik mampu menentukan jenis-jenis penandaan ternak ruminansia pedaging. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu menganalisis penandaan dan penentuan ternak ruminansia pedaging. Begitu ya Bu? Iya. Nah, bagaimana nih area pengembangan yang Ibu Nur ingin saya observasi pada proses pembelajaran nanti? Siap. Untuk pengembangan areanya ada 2, Ya. yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan jenis-jenis penandaan atau pemberian identitas ternak ruminansia pedaging. Ya. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat mempraktekkan cara penandaan pada ternak ruminansia pedaging. Oke. Jadi ada 2 area yang ingin Ibu kembangkan nanti ya, yang saya observasi pada proses pembelajaran Ibu Nur di kelas nanti. Yang pertama ada area pengetahuan, kemudian ada area keterampilan gitu ya. Iya. Dimana area pengetahuan ini peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan jenis-jenis penandaan ternak ruminansia pedaging. Dan pada area keterampilannya, Bu Nur ingin peserta didik dapat mempraktekkan cara penandaan ternak ruminansia pedaging. Gitu ya Bu Nur? Iya, Ibu. Oke. Nah, bagaimana dengan besok ya? Ibu akan menggunakan dalam proses pembelajaran, Ibu akan menggunakan strategi atau model dan metode pembelajaran apa nanti Bu? Oke, untuk strategi pembelajarannya yaitu berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya yaitu berbasis masalah atau PBL, yaitu problem based learning. Untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi pada pembelajaran nanti Ibu mau menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik atau siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional dan sosial dan emosional gitu. Kemudian pada mode, Ibu akan menggunakan mode pembelajaran
problem based learning atau PBL, dan metode itu kombinasi ya, ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, benar. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran? Kira-kira media apa saja yang Ibu butuhkan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama ada PowerPoint, Ya. yang kedua itu ada media YouTube, yang ketiga ada alat tulis, yang keempat laptop, yang kelima ada HP, yang keenam speaker, yang ketujuh proyektor, dan kedelapan LCD, dan kesembilan LKPD. Wih, lengkap ya Bu Nur ya. Ini benar-benar pembelajaran yang lengkap, ini medianya mulai dari LKPD-nya, kemudian aplikasinya itu ada YouTube, ada PPT juga, ada LCD, ada laptop, ada HP gitu ya, ATK, semuanya lengkap, ada speaker gitu, lengkap ya. Benar-benar ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Nah, baik Bu Nur, sekarang nih kapan nih rencana Ibu Nur akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, tanggal berapa, di jam keberapa, dan di kelas berapa? Sesuai dengan jadwal mengajar saya saja ya Ibu ya, Ya. yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Juli Ya. di jam ketiga dan keempat, yaitu di kelas 11 ATR. Oke, jadi Bu Nur nanti rencananya akan melakukan proses pembelajaran di hari Rabu tanggal 30 Juli, kemudian di kelas ATR di jam ketiga dan keempat. Nah Bu Nur, nanti setelah saya melakukan supervisi pada proses pembelajaran Bu Nur di dalam kelas nanti, kita akan kembali ini melakukan percakapan pasca. Pasca observasi gitu kan. Ini jadi dalam supervisi nanti tentu tadi saya sudah menyampaikan akan mencatat semua kejadian gitu. Nah, nanti setelahnya kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi di percakapan praobservasi nanti kita tidak berdua saja Bu, kita ditemani oleh pendamping pengajar praktik saya, Bapak Icu nanti yang akan menemani kita gitu. Jadi ini Bu Nur, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, apa ya kira-kira yang Ibu Nur dapatkan dari proses percakapan praobservasi kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, yaitu saya mendapatkan gambaran tentang persiapan pembelajaran seperti strategi, model, metode, media pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Nah, jadi Ibu Nur mungkin setelah Ibu Nur merasa tadi memiliki kesiapan gitu ya, karena sudah mendapatkan gambaran tentang metode apa yang akan digunakan, media apa yang akan digunakan gitu, strategi, model dan metode pembelajarannya gitu ya. Baik Bu Nur, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu percakapan pra-observasi kita pada hari ini gitu ya Bu Nur. Terima kasih banyak Ibu Nur sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kita akan melihat kalian presentasi. Baik, untuk yang pertama kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju silakan. Oh, Verzi, silakan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Riyadho. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami. Informasi apa saja yang diperoleh dari buku paket permasalahan yang disajikan untuk biaya vaksin TMK di Tanah Datar. Dari informasi yang sudah didapatkan, lakukan analisis mengapa perlu dilakukan penandaan untuk mengetahui ternyata yang sudah divaksin atau belum. Jika jenis penandaan apa saja yang ada dilihat buku paket yang disajikan. Yang disajikan terlihat hashtag 5 buatlah kesimpulan dari buku paket yang disajikan. Kesimpulannya yang dapat kami dari buku bahwa hashtag atau penandaan sangat penting bagi anak. Itu yang dapat disampaikan dari presentasi saya dari kelompok 1. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 2 mau menanggapi?
Ya, oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dah. Kalian udah melakukan kerja kelompok. Yang kelompok 1 menggunakan apa? Sumbernya dari buku paket, dan kelompok 2 dari penayangan video. Jadi kalian bisa melihat, ya kan, betapa pentingnya penandaan, pemberian tanda pada ternak, ya kan, untuk mengetahui identitasnya, umurnya, ya kan. Di permasalahan video tadi kan apa? Sangat penting untuk ternak masuk dan keluar. Ternak yang sudah divaksin diberi tanda intek, ya kan, berarti ternak nanti boleh masuk ke daerah lain, sedangkan yang belum itu tidak boleh kemana-mana, ya kan. Berarti penandaan ini sangat penting untuk penjualan ternak ke daerah lain, ya. Oke, bagaimana? Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yati Andrianis, CGP Angkatan 10 tahun 2024 asal Kabupaten Kerinci, SMK Negeri 7 Kerinci. Hari ini kembali saya bersama Ibu Nur Hayati, guru yang saya observasi kemarin, dan kami hari ini tidak berdua saja seperti kemarin. Kami ditemani oleh Bapak Iju Ahmad sebagai pendamping praktik saya. Selamat pagi Ibu Nur Hayati. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Icu. Ibu Yati. Gimana kabar Pak Icu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Yang penting kita sehat, luar biasa. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan kembali memberikan pertanyaan kepada Ibu Nur terkait observasi yang sudah kita lakukan kemarin pada tanggal 30 Juli hari Rabu, ya Ibu Nur. Iya. Nah, tujuan kita kemarin itu untuk melakukan pasca observasi hari ini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Nur lakukan di dalam kelas 11 ATR kemarin, ya. Iya. Gini Bu Nur, untuk pertanyaan pertama, gimana nih perasaan Ibu Nur saat saya melakukan observasi di kelas di waktu Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin? Oke, baik. Perasaan saya saat observasi berlangsung itu agak nervous ya Bu, tapi seiring berjalannya waktu itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Biasanya kita ngajar plong gitu ya, lancar gitu, tiba-tiba ada yang observasi di belakang, jadi perasaan kita sedikit dulu ya. Baik, bisa diceritakan kembali Ibu Nur area pengembangan Ibu inginkan kemarin dilakukan di kelas, kemudian langkah apa atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Nur lakukan di kelas 11 ATR kemarin? Ya, oke baik Ibu. Tahapan yang saya buat yaitu saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Dan untuk area pengembangan itu ada area pengetahuan dan keterampilannya. Untuk area pengetahuannya itu peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan jenis-jenis penandaan atau pemberian identitas ternak ruminansia pedaging. Dan untuk area keterampilannya Ibu, peserta didik itu mampu mempraktekkan cara penandaan pada ternak ruminansia pedaging. Oke, jadi pada area pengembangan Ibu Nur kemarin itu pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan peserta didik mampu menjelaskan cara-cara penandaan ternak ruminansia pedaging, kemudian untuk pada keterampilannya peserta didik mampu mempraktekkan gitu ya, atau melihat langsung bagaimana cara penandaan ternak ruminansia pedaging, kemudian untuk langkah-langkah atau tahapannya sesuai dengan FPP yang Ibu Nur buat gitu ya. Nah, menurut Ibu Nur sejauh mana keberhasilan pengembangan area yang sudah atau langkah-langkah pembelajaran sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Oke. Menurut saya kemarin itu berjalan dengan baik ya Ibu, tapi masih ada kekurangannya Ibu. Alhamdulillah sudah berjalan baik, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu Nur nih, apakah kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan yang Ibu ceritakan tadi? Oke. Untuk kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi ya, masih ada beberapa peserta didik yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran, artinya masih ada
peserta didik yang kurang aktif. Jadi kemarin Ibu Nur merasa kekurangan atau kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa peserta didik yang tidak mau aktif dalam proses pembelajaran atau tidak aktif, kurang aktif di proses pembelajaran gitu ya. Nah kira-kira nih Ibu Nur, menurut Ibu Nur kenapa hal itu bisa terjadi gitu, yang tadi kayak siswa kurang aktif, kurang mau aktif, kenapa bisa terjadi? Mungkin pembagian kelompok ya Bu ya, dengan jumlah siswa yang sedikit di kelompoknya, saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat anaknya Bu. Misalnya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang visual, auditory, kinestetik, anak akan merasa lebih nyaman. Oke. Jadi Ibu merasa bahwa kendala itu terjadi kemarin karena sebagian siswa itu di kelompok siswanya kecil, jumlahnya kecil gitu ya. Jadi berarti maksud Ibu Nur tuh mau sudah mengelompokkan sesuai dengan minat gaya belajarnya masing-masing gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Nur rencanakan itu nanti bisa diaplikasikan dengan mewujud dengan apa tadi, pedoman pada gaya belajar anak gitu ya, minat belajar anak, modalitas belajar anak gitu ya. Karena ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditory dan visual gitu ya. Ya kira-kira nih kapan nih Ibu Nur mau merealisasikan rencana Ibu Nur tadi ini ke dalam kelas? Mungkin saat saya akan melakukan pembelajaran selanjutnya itu ya, tapi insya Allah secepatnya nanti saya akan melakukan realisasi ini. Baik Ibu Nur, saya yakin Ibu Nur sudah pengalaman gitu karena kita sudah melakukan observasi, sudah tahu dengan apa kekurangan-kekurangannya tadi ya. Berarti di pembelajaran terdekat setelah ini akan Ibu aplikasikan. Nah baik, terima kasih Ibu Nur. Nah sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Pak Icu untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi yang kita dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah menyimak percakapan yang dilakukan oleh Bu Yuti bersama dengan Bu Hayati ya. Percakapan yang sangat menarik sekali, yang tujuannya sangat jelas sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Yuti, kemudian ditanggapi dengan baik juga oleh Bu Nur. Juga dari identifikasi yang dilakukan oleh Bu Yuti juga cukup jelas menyikapi kendala yang dihadapi oleh Bu Nur tadi. Kemudian Bu Yuti juga menguatkan menggali informasi yang ada di Bu Nur, apa saja kendala yang dihadapi oleh Bu Nur dalam proses pembelajaran. Kemudian penguatan yang diberikan oleh Bu Yuti juga cukup jelas ya, tersampaikan dengan baik, dan mudah-mudahan Bu Nur ke depan lebih semangat lagi gitu, di dalam mengaktualisasi gaya belajar siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Kemudian mudah-mudahan rencana aksi kegiatan Ibu Nur ke depan berjalan dengan baik. Luar biasa percakapan antara Ibu dua hari ini, dan mudah-mudahan benar-benar pembelajaran yang berpihak kepada murid bisa tercapai dengan baik. Saja pengamatan saya luar biasa, mungkin ditingkatkan lagi ke depannya, lebih semangat, betul, mudah-mudahan lebih sukses ke depannya. Itu saja yang bisa saya amati hari ini, luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, serangkaian kegiatan supervisi akademik sudah kita lakukan ya, mulai dari pra-observasinya, kemudian tahapan observasinya, dan hari ini pasca observasinya yang dihadiri langsung oleh Bapak PP saya, Pak Icu Rahman. Saya menunggu informasi berikutnya dari Bu Nur. Mudah-mudahan di aplikasinya nanti ada kemajuan-kemajuan gitu. Saya menunggu sangat dari Bu Nur ya. Terima kasih Ibu Nur sudah membantu saya menjadi guru yang mau diobservasi. Kemudian Pak Icu saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri percakapan supervisi pasca observasi kami, dan sudah memberikan umpan balik yang positif kepada kami. Mudah-mudahan untuk saya sebagai observernya nanti bisa menambah lagi pengalaman saya di coachingnya gitu. Untuk Ibu Nur di observasinya juga nanti bisa ini ya Bu Nur, kita sama-sama belajar di sini. Demikianlah percakapan
pasca observasi dari supervisi akademik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.